Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma shrah sadrana bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik. Wa ahyina bi ma'rifatik wa amitna ala syahadati bi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Baik ibu sekalian, mari kita lanjutkan kembali kajian kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, mohon maaf karena awal bulan lalu saya berhalangan ya, karena menemani Ustaz Dono ke Jogja, Baitul Arqam ya. Yang kedua ya, saya nggak bisa nuruti maunya Pak Sukma, mau tolong titip beli rompi lah. Rompi ini rompi anti peluru soalnya. Rompinya untuk peserta Baitul Arqam ya. Tapi kan penyusul dulu jadi peserta Baitul Arqam baru. Jadi nggak bisa, alhamdulillah. Baik ibu sekalian, kita masih mengkaji kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid yang disusun oleh Ibnu Rushd. Nah, kita masuk sekarang pada tema mengenai apa yang dilakukan seorang yang masbuh ya, apa yang mesti dilakukan ketika seseorang itu masbuh. Maksudnya masbuh ini adalah ya, kita datang ke masjid sudah sholat, ini sebaiknya apa yang kita lakukan gitu ya. Maksudnya apakah berjalan seperti biasanya santai ataukah cepat-cepat memburu gitu ya. Apalagi misalnya kita punya kepahaman bahwa siapa yang mendapati rukuknya imam maka dia mendapatkan 1 rakaat. Gimana kalau misalnya kita pas di pintu gerbang itu kita dengar imamnya itu baca surah sudah hampir selesai, misalnya surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad, nah, kita baru nyampe pintu gerbang itu. Kalau kita jalannya cepat, apalagi mungkin lari, mungkin kita dapat rukuknya. Tapi kalau kita jalannya sebiasanya, mungkin kita sudah nggak dapat rukuknya imam, sehingga kita menambah 1 rakaat. Nah, dalam kondisi seperti itu, gimana sikap yang semestinya? Ya, apakah kita mengejarnya secepat kilat gitu, kasarannya kita, ataukah kita ya udah biasa saja, telat ya telat aja gitu, nggak nambah 1 rakaat lagi. Nah, tentang bab ini ternyata para ulama berbeda pendapat. Ya, ikhtalafa sadru al-awal fi rajuli yuridu shalah. Jadi ini sudah menjadi khilafiyah sejak generasi keemasan Islam, sejak abad 9 miladiyah, tahun 900-an, 800-900 ribu itu, atau sudah 1 milenium yang lalu, itu sudah terjadi perbedaan pendapat. Maksudnya apa ya, beda pendapat antara ya tangkap atau diambil secepatnya, ya disikapi dengan sigap secepatnya supaya dapat gitu. Lari maksudnya ya, atau satunya ya sudah pokoknya kalau dapat alhamdulillah, kalau dapat ya tinggal nambah saja. Itu yuridu shalah fa yasma'u al-iqamah hal yusri'ul al-masya ila masjid am lam aqabata an yafutahu juz'un minas shalah ya.
Apalagi di contohnya di sini adalah misalnya dengar iqamah. Jadi mau apapun sudah, khususnya sejak iqamah sampai ketika membaca ayat atau surah sudah hampir habis. Karena itu posisi penentunya kita dapat satu rakaat itu adalah siapa yang mendapati rukuknya imam, maka dia mendapatkan satu rakaat. Itu yang menjadi batas toleransinya seseorang mendapatkan satu rakaat adalah ketika dia masuk ke dalam sholat jamaah itu dalam keadaan dia masih bisa mengikuti rukuknya imam. Itu yang menjadi COT-nya, cut off time-nya lah gitu ya, seperti itu. Lewat dari itu ya sudah hilang satu rakaatnya gitu. Nah, maka ini pertanyaan, hal yusri'ul masya ila masjid amla, perlu mempercepat jalannya ke masjid ataukah tidak, dalam rangka untuk menyelamatkan satu rakaat yang ada di hadapannya. Waruya an Amr wa Ibnu Mas'udin annahum kanu yusri'un al-masya idza sami'ul iqamah. Ya, kenapa beda pendapat? Karena terdapat asar yang meyakinkan bahwa sahabat Amr dan sahabat Ibnu Mas'ud itu kalau mendengar iqamah itu beliau berdua ini mempercepat langkahnya. Ya, ketika mendengar iqamah itu dipercepat langkahnya. Enggak seperti kalau sebelum dengarnya, jalannya sebagaimana biasanya dia berjalan. Nah, setelah dengar iqamah dalam keadaan masih belum siap di belakang imam, maka mereka berdua ini mempercepat langkahnya. Kalau mempercepat itu sebenarnya definisinya itu mempercepat ya tidak ada ukurannya. Yang jelas beda dari jalan yang biasanya karena dalam rangka untuk menyelamatkan satu rakaat yang ada kemungkinan dia mendapatkannya gitu. Baru ya an Zaid bin Sabit wa Bidharin wa ghairihi min as-sahaba an kanu la yarawna as-sa'ya bal antu as-salatu biwaqarin wa sakinah. Adapun seperti sahabat yang lainnya seperti Zaid bin Sabit, Abu Dzar dan juga beberapa sahabat yang lainnya, artinya lebih banyak yang terdokumentasi bahwa mereka ini ketika menghadapi masalah seperti itu ya la yarawna as-sa'ya, ya tidak buru-buru juga, tetap seperti biasanya saja. Ya jalannya gimana biasanya ya gitulah, enggak kemudian dipercepat gitu. Jadi bahkan digambarkan di sini tetap sholat didatangi dengan biwaqarin wasakinah, yaitu dengan tenang, dengan khidmat, tidak terganggu dengan khawatir kehilangan satu rakaat, enggak. Pokoknya jalan seperti biasanya. Nah ini petanya demikian gitu ya. Jadi ini sudah sahabat Nabi ada dua contoh yang sama-sama dari sahabat-sahabat gitu ya. Yang satunya memberikan contoh untuk supaya segera, satunya ya nggak usah buru-buru ya, udah gimana biasanya gitu saja. Bihadzal qaul qala fuqaha al-amsar hadis Abi Hurairah as-sabit idza suwiba bis shalah fala ta'tuha wa antum tas'aun wa atau alaikum as-sakinah. Maka dari riwayatnya ini yaitu yang kedua ini, maka mayoritas ulama-ulama kota-kota besar itu mengambil pendapat ya kalau dengar panggilan untuk sholat dalam arti iqamah itu pas saat itu kita masih belum nyampe masjid, masih berjalan, maka wa atuha wa alaikum as-sakinah. Jadi datangilah dengan tenang saja gitu. Ini dari uraiannya Ibnu Rus dalam kitab ini nampak beliau lebih condong kepada yang biwaqarin wa sakinah. Jadi tetap tenang saja, tidak usah buru-buru, tidak usah ngegas, tidak usah nambah speednya, tetap seperti biasanya. Tetapi andaikan ada yang
terburu-buru kita ternyata nggak bisa menyalahkan karena memang ada contoh dari sahabat yang melakukannya. Disebutkan di sini adalah sahabat Amr dan sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Kalau dikatakan mana yang lebih masyhur di antara sahabat, dua-duanya ini sahabat-sahabat kenamaan, baik yang mempercepat langkahnya maupun yang tetap seperti biasanya, itu sama-sama ulamanya sahabat lah, namanya itu sama-sama ulamanya sahabat. Sehingga ini adalah merupakan pilihan. Meskipun nanti kalau kita buka kitab hikayat yang lainnya, fikih sunnah misalnya, ada Nabi menegur sahabat Nabi yang gemrutuk, mengeluarkan bunyinya gerobok karena lari mengejar rakaatnya. Maka Rasulullah ingatkan, tidak usah seperti itu, pelan-pelan saja. Ada juga riwayat demikian disebutkan dalam kitab fikih sunnah. Nah, tetapi di dalam kitab ini ada tambahan yang mungkin tidak disebutkan dalam fikih sunnahnya Syekh Sabik, yaitu bahwa ternyata Ibnu Mas'ud dan sahabat Amr ini termasuk yang memilih untuk yaitu yusra'unal masya, yaitu mempercepat langkahnya untuk supaya mendapatkan rakaatnya satu rakaat sholat tersebut gitu ya. Jadi terserah jenengan mau, kalau misalnya betul-betul ada kemungkinan yang sangat limit gitu ya, saya kira nggak ada masalah ikuti mendapat pertama. Tapi kalau jelas-jelas nggak bakalan dapat satu rakaat, ya kenapa juga harus terburu-buru? Toh juga akan menambah satu rakaat lagi kan begitu. Nah, yang bisa ngukur ya kita sendiri. Ketika terdengar iqamah, terus kita dalam perjalanan dari rumah misalnya, atau masih di jalan dengar iqamah, artinya kan kita belum tahu petanya ini sudah sampai mana ini imamnya, apakah cepat apakah lambat gitu. Karena kan gayanya imam tiap masjid kan beda-beda, ada yang temponya cepat, ada yang sedang, ada yang pelan-pelan gitu ya, sehingga itu akan mempengaruhi apakah kita bisa ngejar rakaat apakah tidak. Itu yang pertama. Nah, sisi yang keduanya itu adalah sebenarnya juga tidak harus terikat dengan rakaat gitu ya. Maksudnya dengan pensikapan saja. Jadi, mau dapat rakaat apa enggak itu sikapnya itu apakah tenang, apakah buru-buru ketika sudah iqamah sementara kita belum masuk masjid atau dalam posisi perjalanan. Atau kalau jenengan sholat di masjid yang sangat besar atau panjang seperti masjid Jamek, itu kan jauh banget itu dari pintu gerbang ke, apalagi kalau ternyata cuman satu soft ya, jadi kita untuk mendapatkan soft yang kedua itu ya perjalanannya sangat panjang. Nah gitu. Karena itu masih di kitab fikih sunnah disebutkan begitu. Salah satu etika imam itu yang hendaknya dia peduli dengan jamaahnya gitu. Kalau tahu jamaahnya itu sedang ada yang berjalan atau sedang ada yang berwudu, dia dengar gitu. Maka jangan malah digas. Wah, nek sing wudu ben kapok tak tinggal ndang rukuk itu namanya ngerjain jamaah gitu ya. Justru malah disuruh nunggu, suruh nambah, misalnya wis maca kulhu, wah nek sing wudu tambahi qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Cek bangga durung mari wudu tambah qul a'udzu birabbin nas. Masih belum ngangkat juga Allahu Akbar, wis ditambah pancet aja misalnya gitu. Tapi kan sudah lumayan ada ngasih kesempatan dari lebih daripada biasanya gitu. Nah, itu salah satu etikanya imam itu adalah care dengan keadaan jamaah, yang mengambil pelajaran dari itu. Misalnya pas ibu-ibu sangat semangat untuk sholat jamaah, kemudian bawa bayi, ya baru takbiratul ihram bayinya nangis, itu jangan malah maca Al-Baqarah lagi sakne bayi ini karena ibu ya maca Al-Baqarah. Oh, tahu kondisi begitu ya berarti dikurangi, dipercepat misalnya begitu. Kalau perlu baca Al-Baqarah cukup ayat yang pertama saja, yaitu apa itu? Alif Lam Mim Allahu Akbar. Ini karena nangisnya gerok-gerok begitu,
sampai ibunya juga nangis pisan karena waduh kok gak mari-mari gitu. Al-Fatihah kok suwiman gak mari-mari. Sudah nangis jerit-jerit begitu. Nah itu sampai dicontohkan ya seperti itu. Termasuk tahu ada yang kesulitan ruku, mungkin saking mengenanya jamaah itu tahu ini, oh yang ikut ada yang jengkean ya, kalau ruku tidak bisa sempurna sakit gitu ya, repak itu bunyi kabeh, klotak gitu. Wah ini berarti abot ini. Jangan malah lama, malah rukuknya malah suwi, subhanarabbiyal azim, terus enggak ada habis-habisnya. Akhirnya terpaksa makmumnya tidak duluan, bukan karena ingin melanggar aturan jamaah, karena udah tidak kuat. Terus ditunggu karo berdiri, kalau dingkluk malah tambah loro kabeh. Itu karena korban dari imam yang tidak peduli, tidak mengerti keadaan dari jamaah. Nah gitu ya. Nah, wa yusbihu an yakuna sababul khilaf fi dzalika annahu lam yablughu hadzal hadis aw ra'aw anna kitaba yu'ariduhu. Nah, yang tumben dari yang disampaikan Ibnu Rus ini di dalam kitab ini adalah beliau mengatakan ada kemungkinan, tapi nggak disebutkan yang mana itu, yang di antara dua pendapat itu, apakah yang tenang, apakah yang buru-buru itu, ada kemungkinan belum tahu ada asar seperti itu gitu, ada hadis seperti itu gitu ya. Maksudnya antara kebolehan untuk cepat-cepat atau tenang saja itu nampaknya ada salah satu di antara pihak ulama itu mungkin belum tahu ada dalil seperti itu. Itu satu, atau ra'au anna kitaba yu'ariduhu. Kenapa kok kemudian memilih untuk buru-buru? Nah, ini bagi yang milih buru-buru itu ini berarti maksudnya adalah tanda kutip mengkritisi ya, atau mengkritisi pendapat yang kedua ini maksudnya, yaitu kenapa kok bertahan untuk tetap tenang ketika jelas-jelas ketinggalan gitu, kenapa kok enggak cepat-cepat? Nah itu bisa jadi karena mereka belum tahu ada riwayatnya tadi Ibnu Mas'ud dan sahabat Amr tadi yang mempraktekkan buru-burunya itu. Satu. Yang kedua, atau menganggap bahwa Al-Quran itu bertentangan dengannya bagi golongan ulama yang pertama yang meriwayatkan hadis yang tadi saya sampaikan tadi, yaitu Nabi mengingatkan kepada jamaah yang keburu-buru itu supaya mendatangi dengan bisakinah wawakorin, dengan tenang, itu karena tidak bisa menerima begitu saja hadis itu. Karena apa? Karena dianggap bertentangan dengan Al-Quran, gitu ya. Pendapat yang tanda kutip melarang jamaah buru-buru cepat-cepat itu dianggap bertentangan dengan beberapa ayat Quran berikut ini. Yang pertama, fastabiqul khairat. Apa artinya Bu? Fastabiqul khairat? Maka berlomba-lombalah di dalam berbagai macam kebaikan. Justru berlomba kok malah pelan-pelan itu ya apa? Mana ada lomba malah slow gitu. Yang namanya lomba ya mesti ada unsur kecepatannya gitu. Itu satu, Al-Baqarah 148. Yang kedua yaitu Al-Waqi'ah ayat 10, wasabiqun as-sabiqun. Ya. Wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Al-Waqi'ah 10 sama 11. Ya,
yaitu maksudnya orang yang berlomba, ya, yaitu orang yang memilih jalan mempercepat gitu ya, wasabiqun as-sabiqun. Jadi kalau orang itu mau memilih jalan yang memburunya, ya, tidak membiarkan reguler gitu, jadi dibuat kayak lomba gitu, as-sabiqun, maka itulah yang akan duluan mendapatkan pahala. Jadi as-sabiqun yang pertama itu menggambarkan orangnya, yang kedua menggambarkan sama-sama as-sabiqunnya. As-sabiqun ini beda maksudnya. As-sabiqun yang pertama ini maksudnya orangnya berlomba, terus as-sabiqun orangnya mendapatkan pahala yang duluan dibandingkan dengan yang tidak berlomba gitu maksudnya. Itu ayat yang kedua. Yang ketiga, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah menuju kepada ampunan dari Tuhanmu. Disuruh bergegas gitu. Jadi jangan slow gitu. Atau dalam surah Yasin mau ditambah rajulun min aqsal madinati rajulun yas'a. Itu seorang yang berlari bergegas-gegas ya. Jadi ini memang pendapat atau kelompok yang pertama, ulama yang pertama ini mendasari pada 3 letak di dalam ayat Quran ini yang mengkondisikan kepada kaum muslimin supaya ada unsur perlombaannya, bergegasnya, cepat-cepatnya di dalam berbagai macam kebaikan. Setelah itu kemudian beliau sampaikan, wabil jumlah fa usulus syar'i tashhadu bil mubadarah ila khair. Nah, kemudian ini pendapatnya Ibnu Rus sendiri, beliau katakan, ya memang benar secara umum prinsip dasarnya syariat adalah mengajak kepada kita supaya bergegas, jangan lemot, jangan pelan-pelan, secepat-cepatnya, ya, dibuat suasana yang berlomba gitu. Walakin idza sahha al hadis wajaba an tustasna as-shalah. Tetapi ketika hadis ini sahih yang menggambarkan supaya melangkah dengan tenang itu, ya berarti kalau dipahami prinsip dasarnya ibadah itu supaya buru-buru dalam arti cepat-cepat, ya berarti sholat itu dikecualikan. Dikecualikan mimbaini sa'iri a'malil qorbi, ya, dari seluruh amal dalam rangka taqarrub Allah, maka khusus sholat itu supaya mendatangi dengan tenang. Adapun yang lainnya tetap diusahakan, ya, ada unsur perlombaannya, ada unsur cepat-cepatnya, ada unsur buru-burunya untuk segera ikut sholatnya maksudnya, bukan tidak tumaninah, bukan, maksudnya segera bergabungnya ke sholat jamaah itu dikecualikan menurut golongan yang kedua, yaitu apa ya, tetaplah biwaqorin wasakinah, yaitu dengan tenang saja. Nah itu Bapak sekalian kira-kira masalah atau tema yang ketiga. Sebelum dilanjutkan ke tema berikutnya, mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Monggo. Monggo Bu, kalau ditanyakan Bu. Bismillah. Iya. Iya.
Hmm. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, selalu yang pertama tadi. Yang ketiga itu adalah, yaitu memang kalau dipetakan dari yang beliau sampaikan ini memang jumhur lah gitu ya, mayoritas itu memilih pendapat untuk biwakorin wasakinatin, dengan tenang seperti biasanya, gitu. Tidak kemudian digas gitu ya. Tetapi memang jangan disangkal kalau ada yang memilih untuk mempercepatnya gitu. Nah, mengenai takaran su'ul adab itu ya mungkin tingkat kehibuan kali ya. Kalau hanya mempercepat langkah yang tidak menimbulkan suara apapun, hanya langkahnya dipercepat dan dia menjaganya, berarti kan juga nggak ada masalah. Tapi kalau sampai pakai jubah, gerubuk, nah, kemudian lari, nah, misalnya kayak mana itu umumnya di Sulawesi ini Arab itu kan rumah panggung dari kayu. Ya, kalau masjidnya model panggung lantainya kayu, dipakai lari lah ya, suaranya bisa dibayangkan itu. Itu jadi kayak dia harus melihat situasi lah gitu. Nah itu jadi prinsipnya memang dari pemetaannya Ibnu Rus ini memang mayoritas ulama itu memilih untuk mengambil jalan tetap tenang seperti biasanya gitu. Tapi dimaklumi kalau dengan ngitung secara cermat ingin lebih cepat dari biasanya untuk mengejar itu, yaitu juga dimaklumi. Nah, apakah tidak itu perhitungan matematis? Ya, secara penilaian tentang matematis, ya. Tapi masalahnya Rasulullah itu juga memberikan informasi itu, yaitu apa? Siapa yang mendapati rukunya imam, dia dapat 1 rakaat. Berarti kan Rasulullah juga memfasilitasi orang yang ingin mendapatkan rukunya imam. Meskipun akhirnya dengan tanda kutip terburu-buru gitu ya. Itu ya. Nah, yang kedua, bagaimana sikapnya kita ketika masbuk? Kita wis nyablek orang, kemudian dia pada sholatnya sholat jahriyah, misalnya sholat subuh, kok menengahnya nggak mau dikeraskan Al-Fatihahnya. Nah, maka itulah yang pernah kita bahas, bahwa patokan bagaimana makmum itu bukan pada nama sholatnya. Apakah kita diam saja mendengarkan atau kita membaca sendiri Al-Fatihah, itu tidak tergantung pada penamaan sholat, misalnya maghrib, isya, subuh, Jumat itu sholat jahriyah, enggak begitu. Tetapi patokannya adalah kita dengar enggak Fatihahnya imam, itu maksudnya. Meskipun sholat subuh itu jahriyah, tapi kalau jenengan nggak bisa mendengar Al-Fatihahnya imam, ya maka kita harus membacanya sendiri. Bahkan bukan cuma ketika posisinya jenengan sebagai yang masbuk. Misalnya masjidnya masjid jami yang besar seperti itu, sound systemnya top lah gitu. Pas iqomah ya lancar. Takbiratul ihram masih bunyi sangat lantang sound sistemnya. Tiba-tiba mau weneng ya gak suara belas. Ternyata sound sistemnya mati, rusak. Jadi paling belakang nggak krungu apa-apa. Iki apa sih nggak ngerti sih waca pirang, kayak nggak enak suaranya sampai tahu-tahu kabeh rukuk loh. Lagi
berarti ini wis Al-Fatihah bareng lah, misalnya seperti itu. Makanya mesti kita tuh nggak dengar, meskipun itu sholat jahriyah, ya kita membacanya sendiri. Nah, gitu, itu catatan untuk yang pertanyaan yang kedua. Catatan keduanya untuk pertanyaan kedua itu adalah sejauh yang saya pelajari itu tidak ada tuntunan yang baku dari Rasulullah itu bagaimana caranya ngasih kode kepada seseorang bahwa kita ingin menjadi makmumnya. Apakah memegang bahunya, apakah menjawil tangannya, ataukah kakinya, ataukah dengan suara, ataukah dengan posisi, itu tidak disebutkan secara sori. Nah, cuman saya kan pernah mengalami kejadian yang saya bilang ya tidak mengenakan, ya, ketika saya sholat di Masjid Bejo itu. Saya kan posisinya kayak jenengan bilang itu, saya pas jadi makmum masbuk ya, maksudnya jamaahnya sudah selesai, saya datang ada seseorang yang sholat, saya perkirakan dia sholatnya itu bahkan bukan sholat duhur, tapi sudah sholat ba'diyah, karena posisi dia terpisah jauh jaraknya dengan depan lah gitu. Saya perkirakan dia bukan sholat duhur. Terus saya bergabung. Nah, saya bergabung dengan dia itu, saya tidak pakai kode apa-apa, saya hanya posisinya di samping kanannya agak mundur sedikit dan takbir saya keraskan. Hanya itu yang mudah saya untuk supaya dia tahu kalau saya ingin jadi makmumnya dia. Dan dia juga mengerti, langsung dikeraskan, dapat 1 rakaat, kemudian ternyata dia baru mulai, artinya saya dapat masih 2 rakaat yang dia saya jadi makmumnya. Nah, pas rakaat kedua itu saya kaget, gitu. Pas rakaat kedua itu saya kaget karena tiba-tiba betul-betul saya nggak siap itu ya, tiba-tiba ada orang itu memegang pundak kiri saya. Langsung saya digeret, dengan kasar gitu, untuk mundur gitu, Ternyata dia pengen jadi makmum juga, ya, pengen jadi makmum. Maksudnya bener, dia kan posisinya kalau yang kedua kan di kirinya kita. Jadi kalau 2 kan begini, ini imamnya, ini makmumnya. Nah, kalau ada satu lagi nyusul gimana? Nah, nyusul itu kan di sini. Bukan di kanannya, tapi nanti dapatnya kalau normalnya setelah dikasih kode itu satu makmum ini mundur, ya kan? Mundur sampai pada stop normalnya supaya nggak nyundul nanti kepada imamnya ini. Nah, makmumnya satunya itu di sebelah kirinya kan gitu. Cuma caranya ini mengerikan loh. Jadi saya digeret tuh dengan kasar. Ya mungkin kasarnya itu ya gimana, pokoknya saya pertama kaget, yang kedua ini ya betul-betul nggak nyaman. Bukan dijawel, bukan dipegang pelan-pelan, tapi langsung digeret, gitulah, kayak ditarik. Ya bukan dikasih kode supaya mundur gitu. Saya ya nggak khusuk setelah itu, ya apa sih kok sampai? Ya ini apa nggak bisa dengan cara yang lebih elegan kok sampai kayak gitu loh gitu. Nah, apa mungkin dia binaraga, saya nggak tahu apa bagaimana itu kok sampai, atau manol, saya nggak tahu. Biasa ngangkat satu kental kok sampai dengan tenaga power yang berlebihan lah gitu menurut saya gitu. Ya gitu. Jadi posisinya kode itu memang tidak bagus, tahu saya begitu ya, tidak bagus. Lah kenapa kebanyakan jawabnya itu yang paling gampang dimengerti gitu. Oh, berarti ini saya diminta jadi imam atau saya diminta mundur karena dia mau ikut sama-sama menjadi makmum gitu ya. Jadi jawaban saya sementara begitu, tidak ada patokan cara mengingatkan seseorang supaya jadi imam atau supaya kita mundur, itu patokan bakunya tidak ada, yang penting ngasih kode gitu.
Ya kalau yang nggak saling mengganggu ya takbir dikeraskan itu ya Allahu Akbar. Oh, kita harus tahu ini dia mau jadi makmum saya gitu. Yang pertama, gue sing lali yang pertama tadi Bapak. Paling jenenge lali juga yang pertama. Oh sudah ya. Ya, tapi kan podo lali ini lagi. Oh ya. Ya. Nggih, berarti sudah ya. Ya begitu, tapi yang tetap yang tidak bisa toleransi itu sebenarnya tetap ada ya. Ini kan perkara khilafiyah. Tapi ada juga yang nggak bisa toleransi itu apa? Yaitu bagi yang akhirnya orang sholat. Nah, itu yang tidak benar, itu yang tidak sholat. Ya kalau masalah mau jawil, mau ngasih kode apa, tapi jangan sampai ada adegan kekerasan kayak tadi, itu termasuk adegan kekerasan itu. Itu kalau ada CCTV-nya itu bisa dibuktikan memang dia kasar gitu. Waduh ya Allah. Ya memang masih relatif ya jelas lebih mudah dari saya yang jelas ya. Tapi ya begitulah. Menurut saya tidak boleh dipakai alasan seperti itu. Nah, ya tidak merasa tidak punya waktu untuk berbincang-bincang ya karena rotok keburu-buru pengen urusan di rumah sakit, akhirnya ya tetap masing-masing gitu, masing-masing. Ya, nggih, monggo. TV yang mirip tadi itu Pak, itu apakah lagi di Polres Imam? Di Polres Imam maksudnya bawa belakangnya? Yang ini kan Imam. Ya. Yang tadi mirip lagi. Ya. Karena yang ini tidak persis Imam. Gimana caranya kalau di Polres Imam? Lah pas di belakangnya imam. Ya. Loh lah iya, kan maksudnya itu harapan kita itu nggak usah digeret. Dia sudah bener, maksudnya dia itu posisinya udah bener di belakangnya imam dia memang. Cuman caranya itu loh, kenapa harus dibedot itu loh maksudnya sampai. Dan itu kalau saya misalnya ini kan kuda-kuda saya bagus kan malah jadi malah jadi ini geret-geretan. Digeret saya nggak mau weneng. Wah, ayo coba. Malah gitu jadinya. Tapi posisinya benar dia, memang di belakangnya imam, bukan di kanannya. Sudah benar dia posisinya, hanya caranya saja. Caranya. Monggo, ada lagi? Kayaknya mau dilanjutkan, waktunya sudah. Suruh jam berapa, Pak? Hah? 5. Oh, kurang 5. Ya. Boleh kita lanjutkan ya. Masalah yang keempat, itu mata yustahabbu ayyuqama ila shalah. Kapan dianjurkan untuk berdiri untuk sholat? Ya. Maksudnya kapan sih kita mulai berdiri untuk kapan gitu? Babadun istahsana al-bada'a fi awal iqama ala asal fitargibi fil musara'ah. Jadi ini etikanya kalau dengar iqamah maksudnya. Itu kapan kita mulainya beranjak berdiri itu yang bagus ketika dimulainya Allahu Akbar itu kita langsung berdiri. Itu sebagian menganjurkan demikian. Yaitu kapan dimulai orang baca iqamah itu Allahu Akbar itu langsung berdiri. Wa ba'dun inda qauli qad qamatis shalah. Sebagian lagi berpendapat tunggu dulu sampai muadzinnya mengucapkan qad qamatis shalah baru kemudian kita berdiri. Wa ba'dum inda hayya 'alal falah. Sebagian lagi tunggu dulu sampai hayya 'alal falah. Itu baru berdiri. Sebagian lagi yaitu hatta yarawul imama, yaitu sampai dia melihat imam baru dia berdiri. Jadi ini pilihannya macam-macam. Ya, yang salah yang mana? Orang ngadeg belas mau weneng ae ngono. Ya. Wis nek komat panggang mau weneng ae gitu ya. Babadum lam yuhad
lam yahudda fi dzalika haddan kamalikin radhiyallahu anhu fa innahu kullu dzalika ila qadri taqatin nas. Jadi yang paling longgar dalam ini adalah pendapatnya Imam Malik yang mengatakan ya mana yang paling mungkin bagi kita untuk berdiri ya itu dilakukan. Itu Imam Malik ya. Itu yang melonggarkan ya. Sebagian lagi ya tadi itu dengar Allah Akbar langsung berdiri. Ada yang nunggu qomati sholah, ada yang ala sholah, ada yang ala falah. Nah, itu variasinya demikian. Walaysa fi hadza syar'un masmu'un illa hadis Abi Qatadah anhu qala alaihi salatu wasallam idza qimatis shalah fala taqumu hatta tarawni. Dan bab ini longgar. Kenapa longgar? Masalah ini sangat longgar karena memang tentang bab ini hanya ada satu hadis yang bisa dipakai pegangan, yaitu apa? Disampaikan apabila iqamah telah dikumandangkan, maka janganlah kalian berdiri sampai kalian melihat aku. Jadi melihat Rasulullah, artinya kan Rasulullah kan rumahnya di sampingnya masjid, nempel maksudnya, ya dia datang baru kita berdiri. Jadi berdirinya menunggu imamnya menuju tempat pengimamannya atau mimbarnya apa namanya? Apa lupa namanya? Mihrab ya, mihrabnya imam. Fa in sahada wajaba al-amalu bihi wa illa fal masalah baqiyah ala asliha al-ma'fu anhu. Kalau misalnya hadis ini sahih ya diamalkan, yaitu apa? Nunggu imamnya kelihatan. Nah, masalahnya kita ini karena hampir nggak ada yang mengamalkan begitu. Saya yang lihat tertib itu mengikuti maksud ayat hadis ini adalah dari Masjid Khadijah Arjuno. Ustaz siapa namanya yang imamnya Sadono namanya yang imamnya Masjid Khadijah Arjuno itu. Jadi beliau qomat selama menjelang qomat itu beliau nggak muncul sama sekali. Dia sholat qobliyahnya itu di dalam ruangan tersendiri imamnya. Nah nanti baru ketika iqamah beliau baru keluar sehingga terlihat oleh jamaah. Nah maksudnya yang dikutip tadi itu hadisnya. Jadi ketika imamnya terlihat, baru kemudian semuanya berdiri gitu maksudnya. Hanya itu yang. Nah sementara kan kebanyakan kita nggak begitu. Di masjid kebanyakan imam itu sudah ada sejak awal, bahkan ada yang kena datangnya sebelum adzan, ya berarti ya langsung melihat imam kan. Makanya itu patokan ini menjadi sangat terbatas pemberlakuannya gitu. Maka kembali kepada pendapatnya Malik, saya kira lebih friendly ya, yaitu apa? Ya sesuaikan dengan keadaan saja gitu. Nggih. Nggih. Iya. Kadang problem dengan suatu yang itu karena ada unsur ketegasan yang itu kita hadirkan itu sejak karena kita menuju sholat zuhur atau asar atau dari rumah atau kan yang ini hadir ketika apakah akan takdir. Tapi kalau memang dari itu kepada takdir itu boleh sholatnya karena padanya kan orang kan mau apa yang ada dalam sholat. Ya. Jadi pilihan tentang pasang niat itu relatif banyak. Ada orang wudu itu sudah dianggap berniat. Misalnya jenengan mau berangkat subuh jamaah tadi wudu dari rumah. Di rumah sudah wudu maksudnya. Itu kan disebut ya kan sudah niat. Kan wudu untuk apa? Karena mau sholat. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua itu adalah ketika masuk masjid, nah itu dia niatkan, dia udah pasang saya mau sholat subuh ini. Nah yang ketiga itu adalah
muqtarinan bil fi'li, jadi berhimpitan dengan awal ibadah itu dilakukan, istilahnya yang menjelang takbiratul ihram itu. Nah dari tiga ini yang dipilih Muhammadiyah yang mana? Yang ketiga. Muhammadiyah memilih di dalam HPT itu adalah pasang niat itu menjelang takbiratul ihram. Ya, tapi menghormati yang tadi itu. Ya, karena namanya menuju masjid apalah nggak mau sholat? Ya, silakan yang memilih itu silakan. Kalau ditanya Muhammadiyah milihnya adalah yang dipilih adalah menjelang pelaksanaan sholat itu pasanglah niatnya. Nah, memang ini memang butuh pengkondisian, Pak. Kalau kita nggak biasa ya tadi yang bilang itu akan kesulitan. Karena nanti kalau berbicara babnya itu ada namanya ta'yin ya. Ta'yin itu artinya definitifkan. Misalnya kan nggak bisa kita disebut niat kalau saya niat sholat. Nah, itu kan namanya masih belum ta'yin, belum didefinisikan. Misalnya saya niat sholat subuh. Nah, itu namanya sudah mulai ta'yin, mulai terdefinisi. Terus berapa rakaat? Makanya kemudian sebutkan sholatnya, berapa rakaatnya, sendiri atau berjamaah, itu dengan lillahi ta'ala. Itu sebenarnya karena ingin memastikan niat kita itu betul-betul sudah benar gitu, niatnya benar gitu. Tapi bagi yang pendapat pertama kedua tadi ya nggak sampai ta'yin begitu, nggak sampai. Ya sepoknya ditambah gini, masuk Gusti Allah nggak ngerti lah karepe sholat opo ya, misalnya gitulah ya. Nah terus gimana meramu keragaman itu? Ya kalau kita punya waktu yang memadai yang cukup, ya kenapa tidak kita melakukannya? Hanya perkaranya kan nggak usah dilafalkan, kan gitu saja. Dalam hati kita ya kira-kira yang bagus itu, yang ideal ya sebenarnya ideal. Dalam hati kita itu yang kita sebut mau sholat apa, berapa rakaat, berjamaah atau sendiri, lillahi ta'ala. Itu yang sempurnanya itu begitu, ta'yinnya itu begitu. Jangan sampai tidak ada itu gitu ya, karena itu yang mengunci bahwa kita betul-betul manter, niat kita betul-betul seperti itu. Tapi kalau misalnya tadi kan, misalnya nggak ngejar rakaat itu ya pindah saja pada pendapat yang satunya. Kan saya tadi kan setelah wudhu di rumah kan memang mau sholat ini, ya sudah cukup langsung Allahu Akbar. Nah cuma memang kadang-kadang kita tuh atraktif ya dalam bab itu. Guru saya itu kan begitu, guru saya itu betul-betul menanamkan niat itu ya dari rumah namanya sudah niat, ngapain tidak pasang-pasang niat bareng gitu kan. Lah itu dia didik saya itu sampai gitu, kalau dia jadi sama-sama jadi makmumnya sholat di masjid itu, dia itu sampai saking semangatnya itu imamnya belum selesai akbar itu sudah Allahu Akbar, udah gitu. Jadi imamnya Allah, itu sudah Allahu Akbar. Masih ingin menunjukkan nggak usah dipasang di situ niatnya itu, sudah niat sudah tadi. Saking semangat 45 begitu. Ya gitu. Nah, tapi memang di HPT jilid 1 jilid 3 itu sama, yaitu menjelang pelaksanaan sholat itulah kita pasang niat. Dan kita memilih untuk tidak melafalkan, tetapi niat itu harus dipasang. Gitu, bukan jangan sampai itu, jangan dilafal, tapi dipasang niatnya. Itu kapan? Yaitu menjelang pelaksanaan sholatnya. Ya kalau saya menikmati itu, kalau saya kondisi normal, karena itu membantu saya untuk khusyuk. Maksudnya ngelamun-ngelamun ben berkurang. Saya kalau langsung udah kita jujur, kalau langsung kita tahu wis mari ngono wis ruko lagi bang kapan aku nih, karena dipikir masalah pemean, masalah setrikoan, masalah banyune umum lah, saya akhirnya gak mikir apa-apa, yang penting dan budal Allahu Akbar gitu. Nah memang itu kondisinya saya anggap kalau tidak normal saja lah, tapi tidak normal ya alangkah baiknya ditoto niatnya yang rapi gitu. Nonton ya. Itu saya kira sekalian yang bisa sampaikan, semoga ini manfaat ya bincang-bincang kita pada tema sholat. Sekali lagi
Banyak tema yang merupakan keragaman, ada satu dua yang harga mati. Itu apa? Jenengan mau milih yang manapun jangan cuma dipilih pendapatnya, tapi apa? Diamalkan. Cuma ngerti macam-macam sholat. Iya, aku panjang ngakon sampean panjang pinter ilmu tentang sholat. Pertanyaannya apa lo gak sholat atau nyapo? Jawabannya apa? Oh, belum dapat hidayah. Iya, lah ngono carane stray wis. Nah, terus apa gunanya ilmu sholat kalau ternyata cuma dipakai ilmu tapi dia malah nggak sholat? Nauzubillah min dzalik. Baik, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma yuhawinu bi 'alaina musibatid dunya wa mat'ana bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'al waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.